Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 10 Februari 2024 bersama Romo Willem Pau dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam, salam sukacita, damai sejahtera, bahagia menikmati liburan berhari-hari dalam naungan kasih dan perlindungan Tuhan. Para sahabat Fresh Juice dari Paroki Kebon Dalem Semarang, saya Romo Willem kembali menghaturkan jus rohani yang segar. Kali ini dengan kata-kata kunci, mana rotimu, mana ikanmu. Jus ini saya racik dari kutipan bacaan Injil yang dibacakan di Gereja Katolik seluruh dunia pada hari ini, yakni dari Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyinya. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka makan roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang berbahagia, bagaimana liburannya? Semoga menyenangkan, semoga menyegarkan, dan membuat kita semua semakin kreatif, membuat kita semua siap untuk selalu berinovasi. Mendengarkan kutipan Injil yang baru saja saya baca tadi, saya terdorong untuk mencari-cari informasi. Apakah sekarang ini 2000 tahun setelah Yesus masih ada kelaparan di dunia ini?
dan para sahabat Fresh Juice dengan sedih dan prihatin. Dari 8 miliar lebih umat manusia sekarang, ternyata ada masih antara 10 sampai 11% yang kelaparan di seluruh dunia. Jumlahnya lebih dari 800 juta orang. Banyak ya. Tapi kalau kita berpikir secara duniawi, nampaknya kok terlalu jauh ya. Nah, saya lalu cari-cari informasi. Berapa jumlah kelaparan di Indonesia? Ternyata masih memprihatinkan. Dari sekitar 285 juta bangsa Indonesia ini, ternyata ada masih sekitar 8% atau 22 juta orang Indonesia yang kelaparan. Kok banyak ya? Padahal kalau dilihat di pasar-pasar tradisional, di warung-warung, di mal-mal, di toko-toko, makanan banyak dan berlimpah. Bahkan di banyak tempat itu berderet-deret warung makanan. Semua menyediakan makanan dan mengagumkan bahwa tidak ada yang bangkrut ya. Jadi bahkan kalau makanannya serupa, itu pun tetap ada yang datang untuk makan. Para sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, yang bersuka cita dan berbahagia dalam liburan ini. Meskipun ada 22 juta orang di Indonesia ini yang kelaparan, sebetulnya jumlah dari orang-orang yang kelaparan di Indonesia itu sudah jauh berkurang. Pada tahun 2000 sampai 2015, Indonesia termasuk dalam tingkat kelaparan yang sedang. Itu menurut Global Hunger Index. Ya, meskipun sedang, Indonesia itu kelaparannya nomor 2 di ASEAN. Di dunia nomor 50 dari 150 negara. Payah ya, masih cukup menyedihkan. Tetapi makanan berlimpah-limpah sekali lagi. Dan dari makanan yang berlimpah-limpah itu, para sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, setiap tahunnya di Indonesia, makanan yang terbuang itu nilai rupiahnya kira-kira 551 triliun. Oh, berapa itu? Saya coba hitung pakai Excel ya. 551 triliun itu berarti kalau jumlah orang Indonesia 285 juta persis, maka setiap orang Indonesia itu membuang makanan setiap tahun sekitar 2,9 juta, hampir 3 juta. Atau kalau dihitung per hari, setiap dari kita itu membuang makanan seharga sekitar 6.000 rupiah. Jadi di samping ada 22 juta yang kelaparan, setiap harinya kita membuang makanan sampai 6.000 rupiah. Masih mau prihatin dengan saudari-saudara kita yang kelaparan? Masih mau tidak peduli
bagaimana kita makan dan membuang-buang makanan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya percaya dalam naungan kasih Tuhan, para sahabat Fresh Juice akan mencoba berpikir seperti Tuhan, merasa seperti Tuhan, dan bertindak seperti Tuhan. Apa kira-kira yang dipikirkan oleh Tuhan? Apa yang kira-kira dirasakan oleh Tuhan? Melihat, menyaksikan 22 juta orang Indonesia atau lebih dari 800 juta orang sedunia yang kelaparan. Ayo, apa para sahabat Fresh Juice? Kira-kira saya merasa Tuhan sedang berbelas kasihan dan prihatin terhadap mereka semua. Saya percaya para sahabat Fresh Juice juga sedang merasakan hal yang sama. Kok bisa ya masih ada begitu banyak orang yang kelaparan? Dan Tuhan tidak hanya merasa berbelas kasihan. Tuhan tidak hanya mengobarkan rasa belas kasihan pada diri kita. Tetapi Tuhan mau bertindak seperti yang kita dengar dalam kutipan Injil tadi, Yesus mau bertindak. Bagaimana Yesus mau bertindak bersama dengan kita? Saya membayangkan kalau sekarang Yesus juga masih akan bertanya kepada para sahabat Fresh Juice, termasuk kepada saya. Mana rotimu? Mana ikanmu? Sebelum kita makan, Yesus akan bertanya demikian. Lalu Yesus akan berdoa, akan memberkati roti dan ikan kita, supaya kita membagi-bagikannya kepada orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang berkekurangan. Artinya, para sahabat Fresh Juice, sebelum kita makan, baiklah kita bersyukur kepada Tuhan atas makanan, minuman yang kita terima. Baiklah kita dengan hati yang terbuka menyadari ada banyak saudari-saudara kita yang kekurangan makanan. Maka semoga salah satunya kita akan selalu berusaha makan secukupnya. Makan sesehat-sehatnya tetapi secukupnya. Supaya apa? Semoga supaya makanan tidak ada yang tersisa. Kalaupun tersisa ya semakin sedikit yang tersisa. Jangan sampai banyak yang terbuang, semakin sedikit yang terbuang. Nah, saudari-saudara, para sahabat Fresh Juice bisa bertanya, Romo, apakah ada jaminan bahwa makanan yang tersisa yang berlimpah-limpah itu dapat untuk mencukupi saudari-saudara yang kelaparan, dapat sampai kepada saudari-saudara yang kelaparan? Saya sendiri tidak cenderung untuk langsung membuktikan, untuk langsung yakin dan percaya bahwa kalau saya makan secukupnya, makanan yang lain akan sampai kepada mereka. Saya juga tidak yakin bahwa kalau saya makan dengan baik, maka
saudara-saudari yang kelaparan dengan sendirinya akan mendapatkan makanan mereka. Kiranya seperti Tuhan Yesus memakai para rasul. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan roti dan ikan itu, tapi menyuruh para rasul untuk membagikannya. Maka kita pun juga dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk ikut serta membagi-bagikan makanan. Bagaimana membagikan makanan kepada saudari-saudari yang kelaparan, padahal kita tidak kenal mereka, kita tidak tahu mereka berada di mana. Mari kita mulai saja dengan membagikan makanan di antara keluarga kita. Mulai dari yang terdekat dengan kita, supaya semua mendapatkan makanan secukupnya, tidak berlebihan. Dan ketika kita mengajak orang-orang terdekat kita berbuat demikian, semoga mereka pun berbuat demikian ketika berjumpa dengan saudari-saudaranya yang lain. Memang para sahabat Fresh Juice, kita harus bangga. Kita harus bersyukur dan memuji Tuhan. Ada kelompok-kelompok orang di dalam masyarakat, secara khusus mulai pada saat COVID, tetapi juga sesudah COVID, masih melakukan karya-karya amal, menyediakan makanan gratis kepada siapapun yang berada di situ, yang dekat di situ, yang sedang lewat di situ. Makanan yang sungguh-sungguh gratis, dimasak, dibagikan secara cuma-cuma. Dan rupanya banyak orang yang berkekurangan, yang kemudian ketika tahu, mendengar berita, mendengar kabar, mereka juga berbondong-bondong datang ke tempat-tempat yang sudah ditentukan. Mereka menerima makanan-makanan itu. Kita boleh bersyukur, memuji Tuhan. Mungkin kita bisa bertanya, cari informasi mana yang dekat dengan kita, lalu kita bisa mendukung dengan dana, mendukung dengan mungkin makanan atau hal-hal yang lain. Supaya karya-karya belas kasih itu menjadi karya-karya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan makanan kepada mereka yang berkekurangan. Semoga cara sederhana ini menjadi salah satu cara kita untuk menjadi seperti murid-murid Tuhan Yesus yang menerima makanan yang terberkati dari Tuhan Yesus, lalu membagikannya kepada orang-orang sampai mereka kenyang. Lalu kita juga dapat makan dengan kenyang, tidak hanya dengan kenyang, tetapi dengan penuh sukacita, karena kita sudah ikut serta melakukan mukjizat kecil Tuhan di dalam memberi makan kepada saudari-saudara yang berkekurangan. Memang ada cara yang lain. Dari data dunia itu 85% orang-orang yang kelaparan itu ada di daerah-daerah konflik, daerah-daerah yang sedang berperang. Tahun lalu secara khusus mulai terasa di daerah Ukraina, negara Ukraina. Masih tahun lalu juga mulai terasa di daerah Palestina. Silakan, siapa yang mau mendukung penyediaan makanan
di dua negara itu, atau kalau tahu di negara-negara lain, syukur mendukungnya melalui kedutaan-kedutaan besar negara-negara itu. Para sahabat Fresh Juice yang berbahagia dalam kasih Tuhan, sekali lagi Yesus bertanya, mana rotimu, mana ikanmu, mana makananmu? Ia akan memberkati, lalu ia akan memberikannya kembali kepada kita, supaya kita ikut serta dalam mukjizat Yesus. Mau kan ikut serta mewujudkan mukjizat Yesus dengan berbagi makanan minuman kepada saudari-saudara yang kelaparan? Selamat berbahagia ikut serta dalam mukjizat Yesus. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh keluarga, dan semua saudara-saudari yang kelaparan yang akan saudara bantu, senantiasa dipersatukan dalam kelimpahan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam, kamsia, terima kasih, sembah nuwun, thank you, salam sukacita, menikmati liburan, penyegaran dari Tuhan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 10 Februari 2024. Terima kasih kepada Romo Willem Paul untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.